Sebelum saya memulai video hari ini, saya tiba-tiba teringat dengan sebuah quote satir dari penulis kesukaan saya, yakni Raditya Dika. Katanya, kalau mimpi kita ketinggian, kadang kita perlu dibangunin sama orang lain. Sekilas quotes ini kedengarannya tuh kayak pesimis banget. Tapi sadar nggak kalau seringkali kita tuh masih suka memakai kacamata sempit ini dalam menentukan mimpi kita sendiri. Padahal dari film hari ini kita sama-sama akan melihat bagaimana fungsi mimpi yang sering diremehkan oleh keluarga dan orang lain. Tapi di titik terendah sekalipun, efeknya bisa mengubah diri kita. Bahkan mengubah pola pikir satu negara. Iya, beneran. Saya nggak bohong. Jadi, begini ceritanya. Kita semua tahu bahwa salah satu negara paling berpengaruh di dunia saat ini adalah Amerika. Dan tentunya kemajuan Amerika hari ini tidak bisa terlepas dari peran negara bagian serta provinsi kecil di dalamnya. Dan salah satu daerah kecil yang telah mengubah Amerika Serikat adalah kota Parowan di provinsi Utah Selatan. Semuanya bermula dari sebuah keluarga sederhana yang bertahan pada tahun 1903. Dan diantaranya ada seorang anak kecil yang bernama Alma Richards yang sangat suka menantang dirinya sendiri, terutama soal hal lompat tinggi. Alma, begitulah ia dipanggil. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang sehari-harinya harus bertahan hidup dari hasil ladang dan peternakan. Meski pekerjaan keluarganya sangat sederhana, namun Alma sudah cukup bahagia karena bisa membantu orang tua dan para saudaranya. Singkat cerita, sejak 2 kakaknya bekerja di luar kota, tidak terasa Alma sudah masuk SMP bersama adik perempuannya. Akan tetapi, karena badan Alma terlalu besar untuk anak 14 tahun, ia jadi sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan oleh gurunya sendiri, Alma tak jarang dianggap sebagai anak yang bodoh, lantaran tidak pernah lulus di hampir semua mata pelajaran. Dan tepat hari itu, Alma memutuskan berhenti sekolah karena ia sudah tidak betah harus direndahkan setiap hari di sekolah. Setelah mendengar alasan anaknya berhenti sekolah, orang tuanya tidak bisa berbuat banyak karena mereka juga hanyalah petani miskin yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Meski begitu, mereka hanya berpesan agar Alma bisa menemukan panggilan hidupnya di ladang seperti mereka berdua. Seiring waktu berjalan, pola pikir Alma sewaktu remaja pelan-pelan mulai berubah. Semenjak ia tidak sengaja bertemu dengan seorang profesor, Alma perlahan sadar bahwa setiap manusia pasti diciptakan untuk mencapai hal-hal yang besar. Sebab alih-alih memandang sebelah mata, sang profesor yakin kalau Alma bisa menjadi orang hebat yang tidak hanya pandai mengurus ladang. Walau Alma belum tahu apa mimpinya dan kenapa sang profesor bisa yakin itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah kembali ke sekolah. Setelah menceritakan pertemuannya dengan profesor, orang tua Alma sebenarnya setuju kalau anaknya bersedia sekolah lagi. Namun mereka tidak bisa membantu banyak selain mendaftarkannya di SMA negeri yang bernama Akademi Murdoch. Semoga Alma bisa belajar dengan baik agar bisa membantu pekerjaan ladang mereka suatu hari. Beberapa waktu kemudian, Alma sudah terhitung menjalani SMA-nya selama 1 bulan. Tapi seperti masa SMP, Alma ternyata masih belum siap dengan pelajaran formal di kelas. Namun dengan perawakannya atletis, ternyata ada seorang guru olahraga yang tertarik dengan Alma. Tak lama Alma pun dipanggil untuk mengikuti latihan atletik bersama tim Pak George. Meski Alma tidak berprestasi di bidang akademik, Pak George tahu bahwa murid jangkungnya ini berbeda saat ada di luar kelas. Itu semua terlihat dari gaya pemanasannya yang jauh lebih unggul dari anggota tim yang lain. Maka untuk membuktikannya, Pak George ingin Alma mengikuti latihan dasar, mulai dari lompat jauh, sprint, lempar lembing, hingga lempar cakram. Dan tak disangka, ternyata hasil semua latihan Alma benar-benar di luar dugaan. Tidak seperti nilai pelajarannya, Alma benar-benar seperti murid yang tangkas dan cerdas,
apabila ia sudah melakukan semua kegiatan olahraganya. Bahkan di hari perlombaan atletik antar sekolah, Alma tidak gentar sedikit pun. Hingga akhirnya, ia pun berhasil mengharumkan nama Akademi Murdoch sebagai juara pertama dari 10 sekolah yang bertanding. Namun di setiap kemenangan, tentu akan ada seseorang yang tidak menyukaimu. Termasuk Alma, yang hari itu kembali dibully sebagai anak petani miskin, yang hanya kebetulan saja bisa memuncaki podium. Tapi itu bukan masalah, ucap Pak George. Sebagai guru sekaligus pelatihnya, ia yakin bahwa Alma pasti bisa membungkam lawan-lawannya dengan bukti nyata. Untuk menunjang itu, Pak George ingin merekomendasikan Alma di SMA atletik bernama BY High School. Di sana Pak George tahu kalau potensi Alma dalam bidang olahraga pasti akan semakin berkembang. Dan tidak terasa, setelah banyak menjuarai kompetisi lokal, di tahun berikutnya, Alma benar-benar melanjutkan SMA-nya di BY High School. Hingga suatu hari, ketika Alma tidak sengaja melemparkan bola basketnya, ia justru membuat semua orang berdecak kagum saat ingin mengambil bolanya. So sorry. Hey. Sontak aksi lompat tingginya barusan mencuri perhatian pelatih senior di SMA-nya. Namanya Eugene Robert. Dan ia seperti melihat bakat terpendam yang Alma miliki. Maka ia pun ingin melihat seberapa tinggi batas yang bisa Alma lewati. Tanpa berpikir dua kali, Pak Eugene langsung menyetel tinggi 6 kaki sebagai uji coba. Walaupun muridnya gagal, minimal Alma masih tahu seperti apa teknik lompat tinggi untuk melewatinya. Dan setelah berkali-kali diyakinkan, Alma pun siap untuk mencobanya. Pak Eugene benar-benar terperangah dan bertanya-tanya apakah Alma sering latihan lompat tinggi. Tidak pernah ucapnya. Tapi sewaktu di desa, ia sering melompati pagar pertanian. Pak Eugene ingin memujinya karena Alma berhasil melewati rekor lompat tinggi di BY High School. Oleh sebab itulah, Pak Eugene ingin Alma masuk ke dalam tim BY University. Mengingat Alma sangat senang dengan tawaran pelatihnya, namun jalan Alma sempat terhenti karena masalah usia dan latar belakang Alma yang bukan anak orang kaya. Sang rektor BY University tidak setuju jika anak SMA kampung seperti Alma masuk ke dalam tim mahasiswa. Akan tetapi setelah Pak Eugene berani menjamin Alma akan bersinar, sang rektor pun akan memberinya kesempatan. Untuk bisa bersaing dengan para mahasiswa, Alma butuh latihan yang tidak sebentar. Bahkan Pak Eugene telah menaikkan standar lompat tingginya lebih dari 10 kali. Meski awalnya terlihat mudah, rupanya Alma butuh banyak latihan, terutama di gaya lompatannya yang tidak biasa. Jika Alma ingin berhasil, dia harus melompat dengan gaya gunting. Akan tetapi, meski Alma telah mencobanya, sayangnya Alma masih saja belum berhasil. Namun salah satu temannya beritahu bahwa yang Alma butuhkan bukanlah gaya yang baru, melainkan kekuatan yang lebih untuk melenting lebih tinggi. Jika ia bisa, pasti rintangan 10 kaki di depannya bukanlah sebuah halangan yang berarti. Maka dengan saran temannya dan tips dari pelatihnya, Alma pun mencobanya sekali lagi. Dari hari ke hari, porsi latihan Alma terus bertambah, seperti cabang atletik pada umumnya. Dan seperti sebelumnya, Alma masih memimpin dengan kemampuannya yang terus melesat. Akan tetapi, ketika Alma sudah masuk dalam rangkaian lompat tinggi, pelatihnya tahu bahwa di bidang inilah Alma akan dikenal luas. Bagi pelatihnya, Alma harus tahu bahwa filosofi lompat tinggi sama seperti berjuang di kehidupan nyata. Dengan adanya masalah dan rintangan, kita tidak boleh melewatinya dari bawah. Yang sama artinya, kamu takut terhadap masalahmu. Namun dengan melompatinya setinggi mungkin, disitulah makna kemenangan sejati baru akan kamu dapatkan. Dan di titik itulah, Pak Eugene tahu bahwa Alma ditakdirkan menjadi orang yang hebat. Melihat potensi Alma yang begitu besar, Pak Eugene ingin Alma mengikuti seleksi Olimpiade 2 bulan mendatang. Jika Alma serius, ia akan mencarikan dana sponsor agar mereka bisa berangkat ke Chicago. Kurang lebih biayanya $400 atau sekitar 6,5 juta rupiah. Angka yang sangat besar pada waktu itu.
Alma tidak perlu memikirkannya, tapi itu biarlah menjadi urusan Pak Eugene. Dan sekarang sebaiknya Alma pulang ke Parawan dan memberitahu kabar gembira ini kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, sayangnya respon kedua orang tuanya tidak sejalan dengan semangat dari pelatihnya. Jika Alma ingin keluar rumah, kenapa ia harus keluar sebagai seorang atlet? Apakah Alma tidak sadar apa pekerjaan mereka? Bukankah mereka sudah berpesan agar Alma meneruskan pekerjaan sebagai petani biasa? Lagi pula, mengapa Alma tidak mencari uang untuk membantu pendidikan adik perempuannya? Apakah Alma pikir biaya seleksi Olimpiade itu murah? Mungkin benar kalau Alma berbakat di olahraga. Tapi apakah itu bisa menghasilkan banyak uang? Jadi daripada bermimpi terlalu tinggi, Alma harus sadar bahwa mereka hanyalah petani miskin. Sayangnya ketika Alma kembali berlatih, ada kabar buruk yang tidak memungkinkan mereka untuk berangkat seleksi ke Chicago. Iya, ternyata Pak Eugene tidak berhasil menggalang sponsor. Dan rencananya untuk menemani Alma jadi terhalang. Namun di luar itu semua, Pak Eugene ingin memberikan Alma uang $150 agar ia tetap bisa berangkat ke Chicago. Walau Alma sempat ragu dan pesimis karena anggapan orang tuanya, tapi Alma sudah memutuskan bahwa panggilan hidupnya adalah menjadi atlet lompat tinggi. Dan sebelum ia berangkat, Pak Eugene ingin menitipkan sebuah surat yang semoga bisa menguatkan dan mengingatkannya bahwa masa depan itu sungguh ada. Make us proud. Remember everything me and Coach taught you. Don't forget the oomph. Di dalam kereta, Alma tidak berhenti bersyukur karena ia punya seorang pelatih yang selalu percaya dengan potensinya. Dan surat dari Pak Eugene ternyata benar-benar membekas dengan cara yang sederhana. Jika kamu bisa percaya diri di saat semua orang meremehkanmu, bahkan jika kamu bisa latihan lebih banyak dari teman-temanmu, meski itu hanya 60 detik, maka kamu akan bisa menggapai semua impianmu. Dan di akhir suratnya tertulis, lakukan yang terbaik, maka sisanya biarkan tangan Tuhan yang bekerja untuk keberhasilanmu. Chicago 1912 tentu adalah tahun yang akan menentukan banyak atlet Amerika untuk menyongsong Olimpiade di Stockholm, Swedia. Dan sayangnya, pemuda dari kampung seperti Alma tidak akan mendapat tempat, apalagi kesempatan dalam skuad utama di seleksi lompat tinggi tahun ini. Meski Alma sudah datang dengan kerendahan hati, tapi pelatih dan teman-temannya justru meremehkannya sebagai atlet buangan dari kampung. Dan jika Alma ingin mencobanya, silakan saja. Namun hasilnya akan seperti ini. Meski mereka mencoba menjatuhkan mentalnya, tapi Alma tidak akan gentar sedikit pun. Dari jauh ia ingin mencoba sekali lagi. Namun mereka semua justru menantangnya melewati badan mereka sendiri. Dan ternyata tebakan mereka semua salah. Iya, Alma tidak menyerah dan ingin membuktikan dirinya bahwa ia memang pantas masuk ke dalam skuad tim Amerika Serikat. Walau ia sering diremehkan, tapi Alma akan terus latihan siang dan malam meski tidak akan ada yang memperhitungkannya. Bahkan meski ia sudah berusaha latihan sendiri, namun sayangnya nama Alma justru tidak masuk ke dalam tim atlet lompat tinggi. Atau lebih tepatnya, nama Alma Richard sengaja dicoret oleh Pak Jimmy alias sang pelatih. You're not on the list. You gotta be on the list to compete. Di dalam hatinya, mungkin Alma harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Atau artinya, memang tidak ada masa depan yang katanya akan menjadi panggilan hidupnya. Namun sebelum Alma hampir menyerah, tiba-tiba ada seorang kakek yang bertanya, apakah dia atlet yang kemarin berlatih sepanjang hari? Dan setelah Alma mengiyakannya, kakek yang bernama Tuan Stark itu langsung menyuruh Pak Jimmy untuk masukkan nama Alma ke dalam tim seleksi Olimpiade. Saat ini saingan Alma bertambah berat, karena hampir semua atlet lainnya berhasil melewati rintangannya di angka 10 kaki. Namun semakin tinggi rintangannya, ternyata tidak sedikit yang gagal dan tidak bisa mempertahankan posisi mereka. Dan yang mengejutkan adalah, Alma adalah satu-satunya atlet yang walaupun gaya lompatnya dipandang aneh,
tapi dia sama sekali belum terjatuh sejak awal mengikuti seleksi. Hingga akhirnya, Tuan Stark harus mengakui bahwa prestasi Alma otomatis telah dijadikan standar baru dalam seleksi tim Amerika untuk gelaran Olimpiade tahun ini. Tepat setelah seleksi berakhir, Tuan Stark sudah menyuruh Alma datang ke kantornya. Karena sore harinya hasil dari Komite Olahraga Amerika akan mengeluarkan nama-nama atlet yang akan bersaing memperebutkan slot 20 atlet, khususnya 7 wakil atlet lompat tinggi. Akan tetapi, ketika Tuan Stark yakin nama Alma akan masuk, sayangnya hasil yang keluar tidak semanis itu. Walau Tuan Stark sudah meyakinkan pihak komite bahwa Alma telah berhasil mencatatkan standar baru di angka 190 cm, namun hasilnya tetap nihil. Bahkan mereka menyebut Alma sebagai orang kampung yang beruntung. Mendengarnya, Alma cuma bisa menarik nafas berat. Seakan semua usahanya sia-sia, hanya karena dia bukan siapa-siapa di antara nama atlet yang sudah terkenal. Meski begitu, Tuan Stark masih punya kabar gembira, yakni Alma tetap bisa berangkat ke Swedia sebagai atlet cadangan. Oleh karena itu, Alma harus menyiapkan dirinya. Dan terutama, ia boleh mengabari keluarganya bahwa 2 hari lagi, dia resmi masuk ke dalam skuad utama. Keesokan harinya, surat dari anak yang sering diremehkan itu akhirnya datang bagi memeluk sang ibu. Di dalam surat itu Alma berkata bahwa momen yang ia impi-impikan akhirnya berhasil ia raih. Meski ia belum tahu apakah ia akan turut bertanding atau tidak. Namun setidaknya Alma tahu bahwa kesempatannya masih terbuka lebar. Mungkin itu semua adalah kenyataan yang membuat Alma sangat percaya diri dan yang membuat sang ibu tidak khawatir dengannya. Tapi terlepas dari hal positif itu, Alma justru masih berbesar hati dalam menyikapi teman-temannya yang sering merendahkannya. Bahkan nama Alma Richard yang ia sandang terus menjadi ledekan, seolah Alma tidak pantas berada dalam satu tim mewakili negara mereka. Belum lagi karena masalah suhu laut dan sinar matahari di Eropa. Hal itu membuat Alma harus selalu memakai topi agar mata kanannya tidak semakin iritasi. Dan oleh karena ini pun, pandangan atlet kampung yang melekat padanya justru semakin menghantuinya. Bahkan itu masih ditambah dengan Alma yang semakin dikucilkan hanya karena Alma tidak merokok dan tidak minum-minum. Namun Alma tidak memusingkannya, karena memang itu adalah prinsip dari orang tuanya yang selalu ia pegang. Bahwa sebagai atlet, Alma harus menjaga kesehatannya. Bahkan dia harus disiplin sampai hal terkecil yang bisa dia usahakan. Dan untuk semua ajaran orang tuanya, Alma hanya bisa bersyukur. Sebab hal inilah yang akan membedakan Alma dari atlet lainnya. Sejak hari itu, Alma harus bersiap. Sebab ia dan semua rekan setimnya adalah para atlet terpilih yang akan memikul nama Amerika di pundak mereka. Satu hal yang harus mereka ingat, bahwa saat ini mereka bukan hanya atlet biasa, melainkan mereka harus bisa bersaing dengan 50 atlet dari 20 negara untuk satu medali emas kebanggaan negara. Oleh karena itulah, Alma akan terus bawa semangat yang sama, sekalipun lingkungannya tidak pernah berpihak kepadanya. Persis lagi-lagi yang terjadi dengan gaya hidup teman-temannya yang berlawanan dengan prinsipnya. Meskipun Alma terus dijauhi karena stigma kampungnya, Alma tidak peduli. Karena yang terpenting baginya, Alma harus tetap menjaga kesehatannya agar ia bisa bertanding dengan kondisi yang prima demi kesempatan bermain. Dan tepat di akhir malam itu, ternyata ada seorang wartawan yang tertarik dengan karakter Alma yang dinilai sangat berbeda dari teman-teman atlet yang lain. Lalu ketika ia ditanya untuk apa dia setia dengan prinsipnya, jawaban Alma tegas, bahwa ia hanya melakukan apa yang benar, sekalipun kebenaran itu sering tidak terlihat dan dianggap sebagai hal yang tidak penting. Tapi ia yakin bahwa hasilnya nanti tidak akan mengkhianati proses yang telah menempanya. Oh, they're ready. Yeah, I think so. Ever seen anything like this in Hikawan?
Don't forget your hick hat. On your hick head. Don't forget to drink. Meskipun ia terus dibully hingga hari ini, Alma lebih milih fokus pada tujuannya, yakni medali emas yang akan mengharumkan nama Amerika di kancah dunia. Di sana, Tuan Stark mengingatkan bahwa tolak ukur lompat tinggi di Olimpiade ini akan terus bertambah seiring kualitas mereka masing-masing. Lalu terakhir, ada sebuah kabar buruk sekaligus kabar baik yang menanti mereka. Kabar buruknya, ada satu atlet bernama Bradley yang tidak kunjung sadar karena pesta kemarin malam, sehingga ia tidak mungkin bergabung. Dan kabar baiknya, Alma Richard akan menjadi atlet yang menggantikannya. Dari semua wakil 20 negara, tim Amerika termasuk yang diunggulkan, karena mereka memiliki slot lompat tinggi terbanyak dengan total 7 atlet. Namun semua mata lagi-lagi seakan merendahkan Alma, lantaran postur tubuhnya yang dianggap terlalu besar untuk ukuran atlet lompat tinggi. Berbeda dari kontingen Jerman yang memiliki atlet jangkung bernama Hans Lisse. Meski begitu, Tuan Stark tetap berharap semoga Alma bisa mengemban kepercayaannya dengan hasil yang maksimal. Setelah peluit panjang resmi tiup dan standar 5,8 inci dipasang, maka saat ini adalah ajang pembuktian negara mana yang pantas berdiri di podium tertinggi Olimpiade. Kali ini khusus di cabur lompat tinggi, Amerika hanya perlu mengalahkan 2 negara, yaitu tuan rumah Swedia dan negeri Der Panzer alias Jerman. Satu persatu wakil Amerika dan Swedia telah mengamankan 1 tiket untuk standar lompat tinggi berikutnya. Hingga sekarang, tibalah giliran Alma Richard yang akan mengukir sejarah untuk kota kecilnya di Parawan. Namun apakah ia akan berhasil? Stage. Mitch. Tougher than jumping the fences at the farm, huh? Dan iya, di kesempatan pertamanya, Alma tidak disangka justru gagal menunjukkan kemampuannya. Dan sayangnya, Hans Lisse tidak kesulitan sama sekali karena postur tubuhnya yang sangat mendukung. Berbeda dengan atlet lainnya, mental Alma tidak jatuh sedikit pun. Sebab bagi Alma, persaingan ini akan ia jadikan bahan bakar untuk percobaan keduanya. Namun sayangnya di percobaan kedua, Alma pun masih saja gagal mengikuti jejak teman-temannya. Akan tetapi, ia masih punya 1 kesempatan terakhir yang semoga bisa ia manfaatkan dengan baik. Meskipun semua orang mencemooh gaya lompatan yang aneh, tapi Alma akan mencobanya sekali lagi, hingga akhirnya mungkin Alma memang selamat, namun ia masih belum bisa bernafas lega, karena saat ini tolak ukurnya semakin tinggi, di angka 6,1 inci. Yang itu artinya, ia harus terus menambah daya lentingnya agar bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi sayangnya ia tetap saja gagal, karena ia masih menggunakan tekniknya yang aneh. Sebab hanya teknik Alma yang mengangkat kedua kakinya, dibanding mencoba gaya gunting seperti teman-temannya. Bahkan sekali lagi, Alma malah terus dirundung sebagai pria kampung aneh yang tidak layak mewakili Amerika. Sambil terus memandang ke depan, Alma tidak mau memikirkannya. Sebab ia masih punya mimpi dari guru-gurunya yang berharap banyak kepadanya. Bahkan dengan dukungan Tuan Stark, Alma akan terus mencoba di kesempatan ketiganya. Dengan keberhasilannya barusan, Alma semakin yakin bahwa dia akan bisa melanjutkan obor estafet yang dipercayakan banyak orang kepadanya. Hingga lambat laun, ketika tongkat ukurnya semakin tinggi, tim Amerika dan Swedia perlahan-lahan gugur. Termasuk Jimmy Johnson, rekan Alma yang selalu membulinya. Dan tidak seperti dugaan Jimmy, Alma justru menghampirinya layaknya kawan yang sangat suportif. Dan seterusnya Alma berkata bahwa Jimmy sudah berjuang dengan baik. Dan Alma mengakui bahwa Jimmy adalah lawan yang tangguh. Dengan standar baru 6,2 inci, itu sama saja berarti atlet lompat tinggi yang tersisa saat ini hanya 5 orang. 4 dari Amerika, yakni George Horin, Jim Thorpe, Egon Eriksson, dan Alma Richards.
Sedangkan sisanya adalah Hans Lisse yang digadang-gadang akan menjadi juara Olimpiade tahun ini. Dan itu semua terbukti dari Hans Lisse yang selalu berhasil di percobaan pertamanya. Alicia. Wow, Hans Liesje is not missed. Mungkin Hans boleh saja berhasil, tapi wakil Amerika harus bangkit dan jangan sampai gagal. Namun sayangnya, dua wakil Amerika harus kembali gugur di percobaan pertamanya. Dan kali ini giliran George Horin yang akan memberikan penampilan terbaiknya di percobaan ketiga. Dan benar saja, tanpa banyak pertimbangan dan keraguan, asa Amerika masih ada berkat satu tiket dari George Horin. Dan berikutnya adalah giliran Alma untuk membuktikan diri di kesempatan ketiganya. Jadi apakah Alma Richards akan kembali berhasil? Hey, everybody gets one. Hey, Usai pertandingan yang berjalan begitu ketat, saat ini hanya tersisa 2 atlet Amerika dan 1 atlet Jerman yang sama-sama akan memperjuangkan 1 medali emas. Lalu sesuai peraturan, urutan melompat di babak ini akan dimulai lebih dulu dari yang paling banyak gagal di percobaan berikutnya. Dan oleh karenanya, Alma harus menjadi ujung tombak pertama dalam gagal 3 besar ini. Namun lagi-lagi Alma masih saja gagal di kesempatan pertamanya. Lalu di penantang kedua, masih dari Amerika yang mencoba perundungannya demi menyelamatkan wajah Amerika. Namun sama seperti Alma, George Horin ternyata juga gagal di percobaan pertamanya. Dan seperti yang bisa kita tebak, calon juara Olimpiade kali ini, yakni Hans Lisse, kembali menunjukkan tajinya sebagai pelompat yang belum pernah jatuh sama sekali. Sebelum memulai giliran keduanya, Alma kali ini tidak sendiri. Alias, ada sosok Jim Thorpe yang ingin memberinya semangat. Sebagai rekan tim yang sehat, Jim sadar bahwa perilaku timnya benar-benar keliru. Maka saat ini, Alma harus yakin bahwa dia bisa menaklukkan rintangannya bagaimanapun caranya. Namun alih-alih mendukung seperti Jim, sang pelatih dan rekannya yang lain justru masih saja menghinanya dan seakan iri dengan pencapaian Alma. Tapi di saat Alma ingin fokus dengan tujuannya, tiba-tiba lama-kelamaan, Tuan Stark sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia sangat marah karena kenapa mereka justru seperti ingin menjegal rekan satu negaranya sendiri. Apa yang salah dari Alma? Apakah gara-gara dia anak desa kalian bisa merendahkannya? Sekalipun kita tinggal di sini, aku akan tetap memilih Alma sebagai juaranya. Tak peduli ia dari mana, namun Alma tetaplah pahlawan Amerika. Karena kalian semua harus ingat bahwa Amerika yang sesungguhnya adalah semangat yang percaya siapapun bisa datang dari keadaan sederhana, lalu mengubahnya jadi hal-hal yang hebat. Dan itu adalah Alma Richards. Di momen ini, sudah tidak ada lagi determinasi atau nilai individu yang boleh memecah tim Amerika. Sebab mereka hanya punya 2 atlet demi mengalahkan Jerman di Olimpiade kali ini. Dan saat George Horin mencoba kesempatan terakhirnya, sayangnya nasib Amerika masih belum kunjung berubah. Hingga di detik terakhir ini, amunisi dan harapan mereka sepenuhnya benar-benar tergantung dari satu nama, Alma Richards. Mata seluruh dunia hari itu takkan bisa berpaling dari 2 nama atlet yang akan mengubah sejarah lompat tinggi dunia. Hans Lisse, seorang atlet yang masih memegang rekor tidak terkalahkan di semua kompetisi. Dan di sisi sebaliknya, ada Alma Richards, seorang atlet kuda hitam yang diprediksi hanya sanggup bertengger di posisi kedua. Tapi di saat Alma akhirnya berjuang di percobaan pertamanya, sayangnya hasilnya tetap seperti sebelumnya. Dan jika Hans Lisse berhasil dari langkah pertamanya, maka sudah jelas rumor yang dipertaruhkan orang-orang benar adanya, bahwa Alma memang tidak pantas menjadi juaranya. Namun di saat itulah semua penonton terdiam. Sepertinya
Alma ditakdirkan untuk bersaing di ambang hidup dan mati. Lagi-lagi di kesempatan kedua pun, Alma sekaligus Hans ternyata masih belum mampu melewati mistar tinggi 193 cm. Jika sebelumnya semua orang meremehkan Alma sebagai kuda hitam yang tidak layak berada di Olimpiade, maka hari ini Alma akan menukar pandangan sebelah mata itu dengan kemampuan yang ia miliki. Bahkan ia pun ingin berkata pada Tuan Stek bahwa ia baru menyadari apa yang telah membawanya kemari. Dan hal itu bukanlah materi semata, melainkan ada rasa percaya dan rasa bangga dari banyak orang yang dalam hidupnya. Sebelum Tuan Stek percaya padanya, ia punya pelatih yang takkan ia lupakan. Dan dia adalah Pak Eugene, serta Pak George. Mereka berdua adalah pelatih yang telah sabar mendidiknya hingga sejauh ini. Dan dua peran lainnya jelas adalah sang profesor dan juga keluarganya yang sangat Alma cintai. Maka untuk kali ini, izinkan Alma berlutut untuk berdoa sejenak. Ia tidak ingin hanya dirinya yang berjuang. Namun sesuai ajaran orang tuanya, jika kamu sudah berjuang, maka biarkan sisanya Tuhan yang melakukan tugasnya. Jadi titik inilah Alma akan berjuang. Bukan demi namanya, apalagi demi sorot dunia. Bukan. Di titik ini, Alma akan berjuang demi negaranya, demi keluarganya, demi orang-orang di luar sana yang seringkali diabaikan karena bukan siapa-siapa. Dan ketika ia mulai mengangkat kepalanya, Alma percaya bahwa ia memang diciptakan untuk hal-hal yang lebih besar dari ketakutannya. I'm a boy fly. Akhirnya penantian Alma tidak sia-sia. Atau dengan kata lain, dia akhirnya bisa menjawab semua keraguan tentangnya dengan bukti yang takkan dibantah oleh siapapun. Namun ini bukanlah akhir. Ini belum akhirnya. Sebab mereka masih harus menunggu Hans Lindsay demi menentukan apakah babak final akan terus berlanjut dengan standar yang jauh lebih tinggi atau tidak. Hingga ketika perwakilan Jerman melakukan percobaan terakhirnya, inilah hasilnya. Tahun 1912 adalah tahun di mana semua orang Amerika, bahkan seluruh dunia, akan selalu mengingat bahwa Alma Richard adalah orang pertama dari desa Parawan yang mengukir sejarah baru dalam peta olahraga lompat tinggi di Olimpiade. Bahkan ia tidak hanya berhasil menyabet medali emas, tapi dengan prestasinya, ia sekaligus menetapkan standar baru untuk nomor lompat tinggi di gelaran Olimpiade berikutnya. Dan dengan pencapaian ini, Alma benar-benar membuktikan pada semua orang bahwa tidak ada yang salah dengan mimpimu. Bahkan jika mimpimu belum ditertawakan banyak orang, maka jangan pernah puas mengejar mimpi yang akan memberikan senyum, bukan hanya di wajahmu, namun di wajah banyak orang yang percaya kepadamu. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini tidak hanya berharga untuk satu orang. Namun berkat batu penjuru yang telah Alma Richard tancapkan, ia telah menciptakan gelombang baru di era Olimpiade masa itu. Menurut sejarah, Alma Richard telah mencatatkan namanya sebagai atlet lompat tinggi paling berpengaruh di seluruh dunia. Sebab selain menjadi peraih medali emas Olimpiade, ia juga turut memenangkan Amateur Athletic Union Championship di Amerika pada tahun 1913 dan 1915. Dan selama karir 22 tahunnya, Alma Richard telah memenangkan 245 medali di semua kompetisi lokal hingga internasional. Sehingga ia pun masuk ke dalam jajaran Hall of Fame atletik Amerika terbaik sepanjang masa. Dan kabarnya, setelah ia sukses dengan pencapaian olahraganya, ia kembali melanjutkan kuliahnya hingga menjadi guru kimia di Venice High School di Los Angeles, tepat saat usianya sudah 32 tahun. Dan terakhir, demi mengenang wafatnya Alma Richard pada tahun 1963, namanya sekarang dijadikan nama stadion utama di Parawan High School. Dan baiklah, di akhir video kali ini saya ingin mengulang lagi apa yang sudah saya bilang di awal video,
bahwa pendidikan paling dasar selalu dimulai dari keluarga. Dan betapa beruntungnya kalian jika keluarga kalian sangat mendukung apa yang menjadi mimpi kalian. Dan harus saya akui, itu privilege yang enggak semua orang punya. Dan terlebih lagi, ya mungkin saya dan beberapa anak-anak sebatin yang juga ingin bilang bahwa ini sangat kena untuk, ya sebagai laki-laki yang, ya kita lah sebagai laki-laki yang udah sering diminta kerja yang pasti-pasti aja. Sebutlah kayak suruh jadi PNS lah, pegawai bank lah, pegawai BUMN lah, dan ya masih banyak lagi tuntutan yang terkadang rasanya nggak adil untuk diserahkan ke anak laki-laki. Saya nggak pengen nyalain orang tua, tapi terkadang mimpi anak itu tidak selalu sama dengan mimpi orang tua. Saya tahu kalau harapan mereka pasti yang terbaik. Tapi gimana jadinya kalau mimpimu yang sekarang kamu jalani adalah berkat dari Tuhan yang efeknya lebih besar dari mimpi orang-orang biasa. Dan untuk semua anak laki-laki, dan ini juga mungkin pengingat buat saya sendiri, saya cuma pengen bilang, kamu berhak hidup dengan mimpimu. Walau rasanya mimpimu sering dianggap remeh karena belum menghasilkan apa-apa. Banyak dari kalian yang ngerasa kayak gitu. Nah, setelah saya berumur, saya perlahan bisa menyadari kalau mimpi yang mendewasakan itu beneran ada. Alias dengan mimpi yang telah sederhana itulah, hidup kita akan jadi hidup yang lebih berguna. Setidaknya untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang percaya sama kita. Jadi daripada kor-kor bilang kita harus memutus rantai mimpi orang tua dan ini dan itu dan semuanya, lebih baik buktikan dulu dengan mimpimu. Kalau kamu belum pernah gagal gara-gara mimpimu, kalau kamu juga belum pernah bertanya apakah mimpimu adalah keinginanmu sendiri, jangan pernah berharap kamu akan sukses dengan mimpi itu. Sebab, seberapa kecilnya mimpimu atau mau sesederhana apapun mimpimu, kamu layak memperjuangkannya sampai tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkanmu. Entah kamu akan gagal atau sukses di tengah jalan, tapi setidaknya dengan mimpimu itu, kamu sudah menjadi dirimu yang hari ini. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Dan sekarang, tarik nafasnya, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.